Kembali lagi di RPR Channel dalam review Soul of Chogokin Full Action Voltes 5. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Assemble Figure yang sudah berbaik hati meminjamkan SOCFA ini untuk kita review. Kalau teman-teman penasaran ada apa aja di Assemble Figure, silakan langsung kepoin aja fanpage Facebooknya di link yang sudah tertera di deskripsi. Seri SOCFA ini adalah spin-off dari seri Soul of Chogokin. Biasanya di seri utamanya itu robotnya itu memiliki fitur gatai atau bergabung, tapi di seri SOCFA ini fitur tersebut dihilangkan. Ukurannya juga sedikit diperkecil, tapi artikulasinya dibuat menjadi lebih dinamis lagi. Untuk generasi 80-an ini robot yang sudah tidak asing lagi, dan di inkarnasi terbarunya ini dia punya fitur apa aja, langsung saja kita ulas dalam review kali ini. Ini untuk penampakan boxnya. Di bagian muka ada gambar produknya sendiri, Voltes 5-nya sedang memegang Tenku-Ken, dan ini ilustrasi si Voltes 5-nya itu ya. Kemudian ada informasi umum lah ya, logo Bandai Tamashii Nation, logo Voltes 5-nya sendiri, logo Soul of Chogokin, dan nama produknya itu sendiri. Di samping kiri ada gambar Voltes 5-nya, lalu kanan ini produk Voltes 5-nya, gambar produknya. Di atas juga sama, ada gambar produknya samar-samar, dan ini boxnya kelihatan cukup tipis ya. Di bawah juga sama, Voltes 5-nya tapi sedang pegang gasingnya ya, atau Chodenji Goma. Di bagian belakang ada gambar produknya, tapi dia dengan berbagai macam posenya ya. Set SOCFA ini terdiri dari unit utamanya yaitu Voltes 5-nya sendiri, dilengkapi dengan berbagai macam senjata pelengkapnya, dan juga dia dapat action base-nya juga ya. Jadi ini dia Voltes 5. Di sini kita bisa lihat ada Chodenji Goma ya, atau ini gasing. Nanti dia bisa dipasangkan ke string ini ya untuk tali gasingnya. Kemudian ada Tenku-Ken atau pedangnya, dan ini chain knuckle sepasang, bisa dipasangkan di tangan kanan kirinya. Kemudian ini tiang penyangga ya untuk stand base nya, jadi nanti kalau misalnya ingin pose yang lebih dinamis bisa kita pasangkan ini di stand base nya ini. Ini untuk stand base khusus Voltes 5 ini. Di sini ada tulisannya Soul of Chogokin Voltes 5 Full Action. Jadi bentuknya seperti ini, dan keunikannya jadi di dalamnya ini bisa sebagai kontainer ya, atau kompartemen untuk part-part kecilnya seperti tangan dan senjata. Jadi di sini ada berbagai macam tangan, seperti tangan untuk hormat ya. Ini tangan terbuka, ini untuk bazooka. Ini join untuk di selangkangan si Voltes 5 tadi. Nah, jadi kalau misalnya nanti mau disambungkan ke action base untuk pose yang lebih dinamis, misalnya untuk loncat, itu bisa digabungkan dengan joint ini. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat sekilas untuk set sepasang yang di kanan dan di kiri ini ukurannya sedikit beda. Yang ini lebih besar, sementara ini lebih kecil. Untuk yang lebih besar ini dipakai untuk pose memegang Tenku-Ken ya, atau pedangnya. Sementara untuk yang ini untuk pose memegang Chodenji Goma atau gasing itu tadi. Kemudian ini ada Gatling missile, nanti bisa dipasangkan di masing-masing tangannya. Ini part kecil untuk melepaskan ball joint di tangannya, nanti kita
bahas lebih lanjut. Dan yang terakhir ini adalah untuk pose Grand Fire, ini di rok bagian depannya. Sabuknya nanti kita lepas dan diganti dengan part ini. Action base nya ini dilengkapi dengan tiang, ini dia punya artikulasi sendiri-sendiri ya, jadi kalau misalnya kita tarik dia bisa ditekuk ke depan, kemudian ditekan lagi untuk mengunci action base ini agar dia tidak bergerak. Bagian ini juga sama, bisa digerakkan ke bawah maupun ke atas, tapi kalau misalnya sudah dikunci seperti ini, dia tidak bisa digerakkan. Di ujung joinnya ini bisa kita sambungkan lagi dengan join yang lain, jadi nanti ini untuk menyangga voltage itu tadi ya, kalau misalnya dia mau pose loncat. Kemudian untuk tiangnya ini bisa dipasangkan di lubang yang ada di belakang seperti ini, bisa kita lepas penutup di kanan dan kirinya. Untuk dipasangkan di salah satu posisi yang kita kehendaki. Selanjutnya kita beralih ke detail dan artikulasi. Ini dia untuk detail kepala dan bagian dadanya. Kemudian di bagian perut dan pinggang, bagian tangannya kanan dan kiri. Kemudian ini bagian belakang. Lalu kakinya ya, ini bagian yang berat, logamnya ada di sini ya. Kemudian telapak kakinya ya, sangat solid dan terkesan robot sekali. Untuk artikulasi kepala dia bisa digerakkan ke atas atau ke bawah, tapi ke bawah ini terbatas ya, hanya seperti ini saja, miring kanan kiri nggak ada masalah ya, putar 360 derajat pun nggak ada masalah. Kemudian untuk bagian torsonya ini dia bisa ditekuk seperti ini, ada joinnya di sini. Kemudian untuk selain ditekuk ke belakang, ke depan, ke belakang juga bisa seperti ini ya, meskipun agak aneh. Dan ini dia logam ya untuk joinnya ini. Lalu dia bisa diputar juga 360 derajat, sedikit menukuk ke depan maupun ke belakang juga bisa, miring kanan kiri juga bisa. Lalu untuk tangannya ini bagian bahunya ini ada joinnya lagi, jadi untuk pose seperti ini jadi tidak ada halangan ya. Kemudian dari pangkal ketiaknya ini dia bisa diputar, dari pangkal lengan atasnya juga sama bisa diputar ya. Untuk ditekuk sikutnya kurang lebih seperti ini, di dua sisi sama seperti itu. Kemudian ini bagian dadanya ini bisa dilepas, jadi kalau misalnya nanti untuk pose Tenkuken atau ketika dia memegang pedang, bagian dadanya ini dilepas ya, sama seperti di serinya. Kita pasang lagi. Oke, ini di bagian bawah, bagian pinggang, ini roknya bisa digerakkan ya, depan, sampingnya juga. Oh, copot. Oke, samping. Untuk belakang dia nggak ada ya. Dan untuk kaki ini selangkangan dia bisa jauh sekali ini ke depan seperti ini ya. Kemudian ditekuk sejauh ini. Untuk kaki bagian bawah bisa seperti ini. Selain itu dia bisa ditekuk ke dalam maupun keluar. Dan ini
dia nggak ngunci juga ya, jadi bisa lebih dinamis lagi posenya ini. Untuk split dia bisa agak ke atas ya, cuman saya nggak berani juga terlalu jauh, mungkin seperti ini ya, karena takut kenapa-kenapa juga nih. Oh ya, satu lagi ada join juga di caterpillarnya atau roda tanknya ini ya, jadi untuk pose yang lebih hidup, lebih dinamis, nanti bisa diatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan coba gimmick dari Voltage 5 ini. Kita mulai dari Tenku-ken dulu ya, yang paling gampang. Jadi pertama-tama kita lepaskan dulu tangannya. Kita ganti dengan tangan yang mengepal. Yang satu lagi saya pakai tangan yang pose terbuka ya. Jangan lupa ininya, dadanya dilepas. Lalu kita tukar dengan Tenku-ken. Yang paling simpel ya, ganti tangannya hanya melepaskan bagian pergelangan tangannya saja, jadi tidak usah dilepaskan dengan joinnya, karena untuk pose yang lainnya itu harus menggunakan harus dilepas sampai ke pangkal joinnya. Oke, posenya seperti ini. Bisa kita coba macam-macam pose sih. Pose Obari yang legenda. Selanjutnya kita coba Chodenji Boma atau gasing ini ya. Jadi untuk gasing ini nanti akan kita sambungkan dengan talinya ini. Oke, ini udah siap, kita tinggal ganti tangan voltage-nya aja untuk pegang dua gasing ini ya. Voltage-nya sudah saya ganti tangannya ya untuk genggam gasing ini tadi. Jadi langsung kita pasangkan aja di sini. Selanjutnya kita akan coba chain knuckle. Untuk chain knuckle ini dia ada part rantainya dan di ujungnya ada jointnya ini ya. Kemudian dia juga bisa dilepas untuk versi yang lebih pendek, jadi untuk tiangnya ini bisa kita cabut, lalu ini langsung disambungkan seperti ini. Langsung aja kita coba dipasangkan. Pertama-tama kita lepaskan dulu kepalan tangannya, lalu pakai part ini yang kecil tadi ya, ini untuk bantu lepaskan join ini ya. Tarik. Oke, udah bisa lepas. Lalu langsung kita sambungkan chain knuckle-nya ini dalam sini ya. Seperti ini. Untuk chain knuckle ini dia ada sepasang ya, jadi di dua tangannya ini dia bisa dipasangkan, tapi untuk review kali ini saya coba pasang satu aja agar lebih cepat juga, nggak kelamaan durasinya. Selanjutnya saya akan memasangkan Gatling Bazooka, tapi untuk Gatling Bazooka ini akan dikombinasikan dengan tangan yang pose hormat ya. Saya ini nyebutnya pose hormat ya. Karena di serinya sendiri dia
seperti ini ya, jadi tangannya bazookannya itu munculnya dari sini seperti ini, lalu kemudian kita masukkan ke sini. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan coba Gatling missile. Untuk Gatling missile ini kita harus melepaskan kedua joinnya ya, pangkal joinnya pakai congkelan yang tadi ya. Oke, kita coba. Kita lepas dua-duanya, jadi langsung tinggal kita pasangkan saja. Ini dia voltage dengan Gatling missile. Untuk Grand Fire kita tinggal melepaskan sabuknya ini ya, dengan part ini diganti dengan part ini. Jadi ceritanya ini sabuknya ini kebuka, lalu keluar semacam pistol ya, ini untuk menembakkan api. Jadi langsung aja kita cabut seperti itu, lalu diganti dengan part yang sudah kita siapkan tadi. Seperti ini ya. Oke, jadi itu dia review untuk Soul of Chogokin Full Action Voltage 5. Gimmicknya ini sangat bagus sekali, ditunjang dengan parts yang bejibun juga. Ini mewakili senjata yang muncul di serinya ya. Overall ini figur yang sangat solid dan lumayan berat, robot banget yang pasti. Jadi dengan hilangnya fitur gatai diganti dengan artikulasi yang gila-gilaan ya. Oke, mungkin sekian review untuk RPR channel kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you and bye-bye. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe.